kamu dari hilangnya nikmat. Sebab para jamaah dan nikmat itu bisa hilang. Sebagaimana apa yang Allah karuniakan dari dunia itu bisa sirna, apa yang Allah karuniakan berupa iman, berupa Islam, ketaatan dan amal soleh pun bisa hilang. Maka para jamaah dan kita mensyukuri nikmat yang demikian besar ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan penjagaan dari segala gangguan dan kejahatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa dan pengharapan kita panjatkan kehadirat Allah untuk seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan. Di antara kaum muslimin yang sakit, semoga Allah karuniakan kesembuhan. Yang tertimpa musibah, semoga Allah curahkan kesabaran. Terkhusus untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Medan, Sibolga, Padang dan yang lainnya yang tertimpa musibah besar berupa banjir dan tanah longsor. Juga saudara-saudara kita di wilayah sekitar Semeru, yaitu di Kabupaten Lumajang dan juga Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semuanya, dan yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat ya segala amal soleh, dan juga ujian yang telah menimpa menghapuskan segala dosa. Yang tertimpa musibah semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani warahmatullah, malam hari ini malam Kamis, kita di tanggal 13 dari bulan Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Para jamaah, ada sebuah doa yang akan kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita merojah lagi doa-doa yang lalu. Pertemuan sebelumnya kita membaca doa apa? Doa memohon rezeki untuk hari tua kita. Kita sudah pelajari, mudah-mudahan kita sudah mengamalkannya. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wan qidha'i umri. Mohon agar rizki itu dilapangkan selapang-lapangnya ketika kita tua dan ketika terputusnya usia kita dalam hidup ini. Dan sebelumnya pula kita telah mempelajari doa menjenguk orang sakit. Barakallahu fikum. Kita disunnahkan untuk mengucapkan doa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. A'udzu billahil ahadis shamadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Para jamaah dan Allah yakum, ya, ini diantara doa ketika menjenguk orang yang sakit. Doa ketika takut terhadap gangguan orang jahat, agar yang jahat itu tidak mendekat dan yang jahat itu tidak menimpakan bahaya untuk kehidupan kita. Doa ringkas para jamaah dan Allah yakum. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Monggo para jamaah diusrumiyin. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma ya Allah ikfinihim, jagalah aku dari kejahatan mereka. Bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, tentang doa ini
adalah doa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah membaca semakna dengan doa ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pula pernah bercerita dengan cerita yang panjang. Kisah yang panjang di mana zaman dahulu ada orang soleh yang membaca doa ini. Para jamaah rahimani warahmatullah, Rasul pernah membaca doa ini ketika dikejar oleh seorang musyrikin dalam perjalanan hijrah. Dalam perjalanan hijrah dari mana hijrah? Dari Mekah ke Madinah. Dikisahkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan beliau pula pelaku sejarah yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan teramat jauh meninggalkan negeri yang paling Allah cintai, yaitu kota Mekah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bercerita, irtahalna wal qaumu yatlubunana. Kami pun menempuh perjalanan dari Mekah menuju Madinah, sementara kaum orang-orang Quraisy sedang memburu kami. Kenapa mereka memburu Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq? Sasaran utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sayembara besar yang diadakan oleh para pemuka Quraisy ketika itu, Abu Jahal dan kawan-kawan. Sayembaranya adalah man raddahu alaina falahu mi'atu naqah. Ini sayembaranya. Siapa yang berhasil menangkap, membawa kembali Muhammad ke Mekah, maka ia berhak untuk mendapatkan hadiah, dan hadiahnya sangat besar, 100 ekor unta betina, yang tentu para jamaah dan Allah mahal. 100 ekor unta sangat menggiurkan. Siapa yang gak tertarik dengan iming-iming hadiah sebegitu besar saat itu? Semuanya berkeinginan dari orang-orang musyrikin. Maka para jamaah dan Allah akhirnya mereka pun mengejar Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu para jamaah dan Allah kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, walam yudrikna minhum ahadun illa Suraqah bin Malik ibni Ju'shum. Tidak ada yang bisa mendekat ke arah kami kecuali seorang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum dari Bani Kinanah. Orang ini sangat tertarik dengan iming-iming hadiah. Dia mendengar ada orang bercerita, saya seperti melihat 3 orang melintas meninggalkan kota Mekah di jalanan yang sangat sepi. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, dan siapa? Ibnu Fuhairah. Saya kira itu Muhammad. Kata Suraqah, diam kamu. Ya, itu bukan Muhammad. Itu mungkin orang yang sedang melintas jalan, yang tersesat, atau orang yang mencari barang-barang yang hilang. Padahal Suraqah punya feeling itu benar-benar Muhammad. Tapi kenapa Suraqah minta diam? Ya, kelicikannya muncul para jamaah. Dia pengen sendiri mengejar Muhammad dan menangkapnya agar dia yang berhasil mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kamu jangan umumkan ke siapa-siapa. Maka para jamaah Suraqah pun menyiapkan kuda dan senjatanya, mengejar Rasul alaihi salatu wassalam. Dan benar para jamaah dan Allah bisa mendapati di mana Rasul alaihi salatu wassalam Abu Bakar tengah menempuh perjalanannya. Abu Bakar melihat ke arah belakang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketakutan dan kecemasan. Ya Rasulullah, hadza talab qad lahiqna. Ya Rasul, hampir-hampir itu orang yang sedang mencari kita mendapati dan bisa menangkap kita. Para jamaah, kecemasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, itu orang berkuda sangat cepat,
sedang mengejar kita dan sudah sangat dekat. Rasul alaihi salatu wasallam menenangkan sahabat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih ya Abu Bakar. Allah itu bersama kita. Rasul lanjutkan perjalanan. Abu Bakar ya barakallahu fikum mengitari jalannya Rasul alaihi salatu wasallam, kadang ke depan, kadang ke belakang, ke samping, kanan dan kiri. Kenapa? Khawatir ya ada bahaya menimpa Rasul alaihi salatu wasallam. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sampai hatta ya la yakun bainana wa bainahu illa qadru rumhin, sampai ya antara kami dengan Suraqah jaraknya hanya seukuran satu tombak para jamaah. Satu tombak. Dekat sekali. Abu Bakar semakin cemas, ya Rasulullah, bagaimana orang ini? Hadza talabu qad lahiqna. Ini orang bisa memburu kita ya Rasul. Saking cemasnya saat itu Abu Bakar pun menangis. Kenapa? Suraqah sudah mulai ya mengambil anak panah untuk membidik ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun menangis saat itu saking cemasnya. Rasul bertanya, ma yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, la ala nafsi abki, innama abki ala nafsik. Ya Rasul, aku menangis bukan karena diriku, bukan karena aku takut dipanah dan dibunuh oleh orang jahat ini, tapi aku menangis karena ini. Kenapa? Karena engkau ya Rasulullah, aku takut ada sesuatu yang menimpamu. Kecintaan sahabat Abu Bakar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditangisi adalah jiwanya Rasul, bukan keselamatan dirinya. Rasul kembali menenangkan, tenang wahai Abu Bakar, Allah bersama kami. Ketika anak panah itu sudah hampir melesat para jamaah ke arah punggung Rasul yang menjadi sasarannya, Rasul pun berdoa, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan, jagalah kami dengan apa yang kau kehendaki agar kami terhindar dari bahaya mereka, agar orang jahat ini enggak bisa mendekat ya Allah. Maka apa yang terjadi para jamaah dan Allahumma fakhosafat, terbenamlah barakallahu fikum ya qawaim farasih. Tiba-tiba dengan izin Allah, kaki-kaki kuda yang sedang dipacu oleh Suraqah ambles ke bumi. Dia pun jatuh berlumuran dengan pasir gurun ketika itu. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, ini keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, dan Rasul memohon kepada Allah dengan doa ini, Allahumma kfinahu. Ini yang dibaca Rasul. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kejahatan orang ini. Bima syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki. Terserah engkau ya Allah, engkau maha tahu bagaimana menghentikan orang jahat ini yang pengen mencelakai kami ya Allah. Hadirin hadirat rahimani warahmatullah. Ini pertama. Dan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mencontoh. Doa ini ya adalah doa yang dahulu dibaca oleh seorang yang sangat soleh di zaman Bani Israel, yaitu Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kisahnya para jamaah dan al-hukum disebutkan ya oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Rasul bercerita, dan para jamaah dan al-hukum, beberapa kesempatan Rasul itu sering atau beberapa kali Rasul menyampaikan kisah. Dan itu tabiat sahabat saat itu. Mereka datang menemui Rasul, ya Rasulullah, ayat-ayat sudah banyak turun kepada kami mengimaninya. Sekarang ya Rasul, hadisnya, berceritalah kepada kami ya Rasul. Mereka suka cerita, meminta kepada Rasul untuk berkisah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita itu para jamaah dan Allah yakum,
Ini berdasarkan wahyu. Jadi yang dikisahkan Rasul ini benar. Ya. Hadirin hadirat rahimani warahmatullah, sebagian ulama ini nggak senang cerita. Nggak senang cerita orang-orang zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu. Seperti siapa? Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i, seorang tabi'in, nggak suka cerita. Kenapa nggak suka cerita? Cerita bagi beliau merupakan beban. Kalau cerita itu menceritakan orang soleh, ini mestinya mengambil pelajaran dan mencontoh. Ibrahim An-Nakha'i nggak berani bercerita, kenapa? Khawatir nggak cuman bisa cerita, nggak bisa mencontoh. Ulama besar ini ya nggak suka cerita. Kenapa para jamaah dan alaikum? Takut nggak bisa meneladani kisah yang dia sampaikan. Beda dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Hanafi senang sekali cerita. Ya. Kata beliau, dalam kisah itu ada hikmahnya. Barakallahu fikum, dalam kisah itu ada fikih. Sehingga beliau suka dengan kisah-kisah orang-orang zaman dahulu. Ya. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, Rasul bercerita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana malikun fi man kana qablakum lahu sahirun." Dahulu ada seorang raja di masa Bani Israel. Raja ini memiliki seorang ahli sihir. Tukang apa? Tukang sihir. Barakallahu fikum. Tukang sihir ini sudah mulai tua dan ada kekhawatiran. Meskipun dia ahli sihir pada zaman, punya kekhawatiran juga. Khawatir seandainya dia mati nggak ada yang nggak ada generasi penerusnya. Sementara dalam keyakinan kufurnya, istana ini butuh sekali para penyihir yang dianggap bisa menguatkan kekuasaan sang raja. Dan raja ini adalah raja yang sangat zalim. Raja ini memaksa seluruh rakyat untuk menyembah dirinya. Para jamaah dan Allah yakum, layaknya Fir'aun raja ini dari kalangan Bani Israel. Akhirnya tukang sihir yang sudah sepuh ini, sudah tua, menghadap raja. Ya Malik, qad kabirtu sinni, aku sudah tua. Aku akan mati pasti. Ib'ats ilayya gulaman u'allimhu sihra. Kata tukang sihir ini, ya wahai raja, carilah dan datangkan kemari anak. Seorang anak atau pemuda yang nanti aku akan ajarkan sihir untuknya. Yang dicari adalah anak muda, bukan orang-orang tua. Agar apa? Agar masa belajarnya ya panjang dan lebih maksimal untuk menerima pelajaran. Yang dicari adalah anak-anak muda. Sehingga apa? Lebih fresh pikirannya, semangatnya lebih kuat. Ini anak muda. Jangan cari orang tua. Orang tua apalagi sudah 10-50 ke atas, belajar nggak bakalan serius. 10 menit pasti ngantuk. Ya. Panjenengan bukan? Ya bukan. Jamaah dan Allah yakum. Ya. Cari anak muda, cari anak-anak yang kuat akalnya. Akhirnya didapatilah seorang anak. Ini akan dijadikan sebagai murid satu-satunya yang akan mewarisi ilmu si penyihir ini. Diajari para jamaah. Anak ini para jamaah, anak muda ini, ketika menempuh perjalanan menuju padepokan si penyihir yang berada di istana ini, pasti melewati sebuah jalan yang di sana ada gubuk kecil tersembunyi. Dan ia mendengar di sana ada lantunan zikir sedang diucapkan. Dia penasaran, zikir ini dari mana sumbernya, ternyata dari gubuk tersebut. Ia mencoba mendengar. Bukan sekedar mendengar, semakin penasaran, akhirnya masuk minta izin ke gubuk tersebut. Diperbolehkan. Ternyata di dalam gubuk tersebut ada seorang rahib. Seorang rahib atau rohib. Apa itu rohib? Ahli ibadah Bani Israel, yang siang dan malam terus beribadah, berzikir kepada Allah. Rupanya ahli ibadah ini sengaja sembunyi. Kenapa? Enggak mungkin menampakkan diri
sebagai muslim, sebagai seorang yang menyembah Allah dengan tauhid di negara yang telah dikuasai oleh raja kafir musyrik yang sangat zalim, pasti ditangkap, dipaksa, kalau nggak mau dibunuh. Ia sembunyi para jamaah. Anak muda ini tertarik, akhirnya duduk di situ. Ketika itulah dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang apa? Tentang uluhiyah, tentang ibadah yang sesungguhnya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dipeseni, kamu harus ingat pencipta kita adalah Allah. Yang berhak diibadahi nggak ada yang lain kecuali Allah. Sihir itu nggak ada manfaatnya. Para jamaah dan Assalamualaikum, pemuda ini, ya, si gulam ini, ya, berhari-hari seperti itu. Kalau pagi itu berangkat belajar ilmu sihir di Padepokan, sore mampir ke rumah ulama ini. Jadi para jamaah ilmunya double para jamaah. Ilmu kekufuran, kesyirikan, dan ilmu tauhid. Ya. Pagi datang ke tempat si raja, tempat di tukang sihir. Ketika pulang mampir ke guru ngajinya, belajar zikir, belajar ibadah. Maka para jamaah dan hukum perpaduan dua ilmu ini yang sangat bertentangan secara kontras. Perselisihan sangat tajam. Satunya mengajarkan kesyirikan, satunya mengajarkan tauhid. Tapi terus dibiarkan oleh sang rahib ini. Kamu datang saja ke tukang sihir yang mengajari ilmu tentang sihir, tapi jangan lupa mampir ke sini. Saya ajarkan tentang agama yang benar. Suatu saat para jamaah dan alaikum dalam perjalanan antara rumahnya ke Padepokan sihir, yang melihat manusia berkumpul di jalan. Ya, barakallahu fikum, berkumpul di jalan yang akan dia lalui. Ternyata apa yang terjadi? Qad habasat an-nasa dabatun azimah. Ada seekor binatang sangat besar menghalangi jalannya manusia ketika itu. Orang-orang nggak ada yang berani ngelewat. Binatang luar biasa gedenya para jamaah, nggak ada yang berani. Ya. Takut dengan kematian, takut dimangsa oleh si binatang ini. Maka sang gulam atau pemuda ini para jamaah dan Allahakum ingat tentang gurunya yang mengajarkan sihir, kemudian gurunya yang mengajarkan ibadah. Ya. Ini mana ilmu yang akan diterapkan? Ilmu sihir dari gurunya ataukah ilmu tentang doa dan ibadah kepada Allah yang telah diajarkan oleh seorang rahib? Akhirnya para jamaah dan orang ini, pemuda ini pun mengambil batu. Kemudian para jamaah bermohon kepada Allah. Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika minas sahir faqtul hadhihi dabah hatta yumdiyan nasu. Kata pemuda ini sambil memegang batu, ya Allah, seandainya keadaan guruku ahli ibadah itu lebih engkau cintai, ilmu yang dia ajarkan lebih engkau ridhoi ya Allah daripada ilmu yang diajarkan oleh si tukang sihir guruku, maka aku mohon kepadamu ya Allah, binasakan, bunuhlah binatang besar ini agar orang bisa lewat jalan ini. Hadirin hadirat rahimani wallah, dia pun melemparkan batu tersebut dengan bermohon kepada Allah. Dengan izin Allah, binatang besar tadi ambruk para jamaah mati. Orang-orang pun kagum, luar biasa, gak ada yang berani lewati jalan ini, meskipun badannya gede para jamaah, gak ada yang berani. Kok pemuda ini masih kecil, masih belia para jamaah dan Allahakum, ini bisa mengatasinya. Akhirnya terkenalah kondisi dia. Ini pemuda yang hebat, sakti. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, saat itulah mulai orang-orang pada datang ke tempatnya. Untuk apa?
Ada yang sakit minta diobati. Ada yang lumpuh minta didoakan biar sembuh. Hadirin hadirat rahimani warahmatullah, dan dengan izin Allah, dengan sebab doanya, orang yang datang sakit itu sembuh. Terkenal pemuda ini. Mampirlah ke tempat gurunya, si rahib ahli ibadah. Diceritakan, wahai tuan guru, keadaanku sekarang seperti ini. Sejak aku melempar kerikil atau batu ke arah binatang yang menghalangi jalannya orang-orang, sekarang kondisiku pada kenal dan pada datang ke arahku, pada minta ya untuk mendapatkan bantuan dan pertolonganku. Apa kata sang guru? Ya gulam, innaka satu betala, wahai muridku, kamu ini akan mendapatkan ujian berat. Kamu akan mendapatkan ujian berat. Orang-orang sudah pada tahu. Dan ini ujian sangat berat akan menimpamu. Kemudian sang guru punya pesan, ini betulita fala tadulla ilayya, fala tadullani, ya. Apabila engkau fala tadullahum ilayya, apabila engkau sudah menghadapi ujian berat nanti, jangan kamu tunjukkan tempat persembunyianku di sini kepada mereka. Jangan. Kalau engkau menghadapi ujian berat dalam hidupmu nanti suatu saat, jangan sekali-kali kasih tahu kondisiku berada di sini, tempatku berada di sini. Saya nggak mau berhadapan dengan mereka. Teramat berat. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, sang pemuda ini pun berjanji, saya akan rahasiakan tempatmu wahai eyang guru, wahai ulama, wahai ahli ibadah. Datanglah sang pemuda yang sudah terkenal ini ya ke istana raja. Ternyata di istana raja, para jamaah dan hukum, ada teman dekatnya raja atau menteri atau apa, teman dekat raja. Ini para jamaah dan hukum sakit buta matanya. Dengar kabar bahwasanya sang pemuda ini memiliki ilmu. Banyak orang yang berobat, minta kesembuhan, didoakan oleh sang pemuda ini, ternyata sembuh. Maka menteri ini atau kawan raja ini datang membawa banyak harta. Itu hartaku, kalau kamu ambil seberapapun kamu mau, asal satu permintaanku, isfini, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Permintaan orang yang buta ini. Apa kata sang pemuda tadi, para jamaah dan Allah yakum, la yashfi illallah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Orang ini kaget, kamu punya Tuhan yang tidak kami sembah. Iya, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan raja adalah Allah. Barakallahu fikum. Iya. La yashfi ahada, innama yashfi huwallah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Aku enggak sanggup menyembuhkan siapapun. Kenapa? Tauhidnya sudah kuat, sudah belajar ilmu tauhid. Yang menyembuhkan hanya Allah. Allah adalah Tuhanku, sesembahanmu dan sesembahan para raja dan seluruh alam semesta. Enggak boleh ada peribadatan disampaikan, diberikan kepada selain Allah. Tapi saya kepingin sembuh, bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Pemuda ini kemudian memberikan syarat. In amanta billah da'autulak. Seandainya kamu mau beriman kepada Allah, enggak menyembah raja, enggak melakukan kekafiran dan kesyirikan, aku akan doakan kamu agar sembuh. Masuklah Islam. Berimanlah kepada Allah. Maka para jamaah dan hukum, orang ini pun akhirnya beriman. Ya, saya beriman. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka sang pemuda pun berdoa, mendoakan orang yang sudah buta ini. Dengan izin Allah sembuh. Terbelalaklah matanya, melihat. Dia sangat bahagia. Bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Saking bahagianya kemana-mana cerita para jamaah. Saya sudah bisa melihat. Bahkan cerita ke raja. Raja heran, siapa yang bisa menyembuhkanmu dari penyakit ini? Padahal dokter-dokter yang ada, tabib yang ada di negara ini sudah nggak sanggup lagi. Ya,
Dia spontan jawab, ya, yang telah menyembuhkan aku adalah Allah. Yang telah menyembuhkan aku adalah Allah. Raja ini langsung marah. Halaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Orang ini dengan tenang mengatakan Rabbi wa rabbuk wa rabbu jami'an nas huwallah. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh manusia. Wa rabbu jami'in nas huwallah. Tuhan seluruh manusia adalah Allah. Raja tambah marah. Ini orang sembuh sakitnya malah bikin masalah. Akhirnya apa? Dipenjara. Ya. Irji an dinik. Kembalilah kamu ke dalam agama lamamu. Dia enggak mau. Masa saya akan kafir lagi, padahal Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada aku. Akhirnya dia disiksa. Siapa yang ngasih tahu tentang ilmu seperti ini? Yang mengajarkan kepada kamu keyakinan bahwasanya ada Tuhan, yaitu Allah yang menjadi sesembahan manusia. Dia enggak mau jawab. Tapi terus menerus disiksa para jemaah, dipaksa. Kalau kamu enggak mau jawab, maka matamu akan dibutakan kembali, kamu akan mendapatkan siksa. Akhirnya enggak kuat juga orang ini disiksa. Dia jawab, wahai raja, yang telah mengajarkanku tentang keyakinan ini adalah Gulam, pemuda yang belajar sihir di istana ini. Maka para jemaah dan raja pun menangkap orang ini, anak ini ditangkap oleh para pengawalnya, masukkan penjara. Keduanya terus menerus siang, pagi, sore itu disiksa. Sang pemuda, barakallahu fikum, disiksa untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang telah mengajarkan ilmu dan keyakinan yang baru yang ada di negaranya. Siapa yang mengajarkan agama seperti ini, menyembah hanya kepada Allah. Sang pemuda ini enggak mau jawab. Dia ingat pesan gurunya. Kalau dia diuji dengan penderitaan, siksaan jangan sampai kemudian ditunjukkan di mana tempat gurunya. Dia ingat wasiat sang guru. Siang disiksa lagi, malam disiksa lagi, dipaksa sampai dia enggak kuat para jamaah. Sang pemuda akhirnya ngaku, iya, saya sampaikan, yang telah mengajariku ilmu seperti ini dan agama yang benar ini adalah rahib. Di mana rahib itu? Ahli ibadah sekarang berada di mana? Dikasih tahu persembunyiannya di sana. Di jalan, di pelosok kecil para jamaah, jalan kecil, ya, yang tidak banyak diketahui oleh orang. Si rahib ini pun akhirnya ditangkap. Ditangkap. Dibawa, sekarang di penjara berapa orang berarti? 3 orang. Mantan menteri, sang pemuda, kemudian si ahli ibadah ini ketemu. Ya. Para jemaah dan Allah yakum, para pengawal raja sudah ya diperintahkan paksa mereka berdua untuk apa? Untuk meninggalkan Islam. Harus kembali menyembah kepada raja. Pertama para jemaah dan Allah yakum, si rahib, kamu tinggalkan agamamu. Irji an dinik. Keluar dari agamamu itu. Sembahlah raja. Dia enggak mau para jemaah rahimani warahmatullah, sampai akhirnya didatangkan sebuah gergaji. Digergaji para jamaah dan dari kepala sampai kaki terbelah jadi 2. Tetap teguh di atas keislamannya, enggak bergoyah sedikit pun. Akhirnya hadirin hadirat rahimani warahmatullah, ditujukan kepada mantan menterinya, kamu pengen selamat, kembali kepada agama nenek moyangmu, jangan ikuti orang ini. Dipaksa seperti itu, dia tambah kuat para jamaah. Demi Allah, saya sudah berislam. Saya tidak akan kembali lagi pada kekufuran. Digeraji lagi para jamaah. Digergaji lagi, dibelah jadi 2, meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat. Dalam keadaan tenang dengan Islamnya. Akhirnya terarah kepada sang pemuda. Kamu pulang. Pengen seperti mereka berdua, tinggal nyawa, tinggal namanya saja. Nyawamu enggak ada lagi, terbelah oleh gergaji al-gojoku. Atau kamu pengen selamat? Ya. Atau kamu pengen selamat?
aku akan berikan siksaan lebih keras daripada dua kawanmu ini. Apa kata sang pemuda? Silakan. Gak mungkin saya meninggalkan Islam agamaku. Gak mungkin aku menyembah makhluk. Gak mungkin aku menyembah dan beribadah kepada selain Allah. Meskipun aku harus terbunuh seperti mereka, silakan. Raja tambah marah, ini anak muda, barakallahu fikum, semangatnya luar biasa. Gak gampang ngalah, gak gampang nyerah para jamaah dan Allah hukum dengan kebenaran. Ini yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, para pemuda yang kuat menanggung resiko untuk berislam. Para jamaah dan Allah hukum, raja mengumpulkan pasukan. Ikat anak muda ini, bawa, binasakan dia. Kemana ya raja? Naik kamu ke gunung. Pasukan, naiklah ke gunung. Setelah sampai ke gunung, paksa dia. Suruh dia meninggalkan agamanya untuk kembali kepada agama resmi negeri kita ini. Kalau enggak, kalian lemparkan saja ke jurang sampai remuk, sampai mati. Siap wahai raja. Dibawa para jemaah dan Allah hukum, pemuda ini diikat, dibelenggu oleh pasukan raja ini. Ketika hampir sampai di puncak, kemudian mereka pun memaksa, ayo kamu turuti raja kita, tinggalkan agamamu itu, sembahlah raja. Kalau tidak, kami akan melemparkanmu. Tuh lihat di bawah, jurang menganga, batu-batu terjal tajam akan mencabik-cabik badanmu kalau kamu masih berpegang dengan agama seperti ini. Apa kata pemuda ini? Barakallahu fikum, begitu ancaman ya hampir-hampir dilaksanakan oleh mereka, pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka. Doanya cuma ini para jamaah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka. Tiba-tiba para jamaah, gunung bergoncang. Berguncang dahsyat, seluruh pasukan yang dikirim raja untuk membunuh sang pemuda jatuh semuanya ke jurang, mati. Sang pemuda selamat, balik lagi ke arah istana. Baliknya ke istana para jamaah dan Allah yakum. Untuk apa? Untuk menampakkan bahwasanya Islam itu enggak akan kalah. Keimanan itu enggak akan menyerah di hadapan kekufuran. Raja kaget, bagaimana kamu bisa selamat? Mana orang-orang yang telah aku tugaskan untuk melemparkanmu ke jurang? Mereka sudah mati semuanya. Sang pemuda ini kemudian ditangkap lagi oleh si raja dan pengawal-pengawalnya. Besok hukum dia. Kerahkan pasukan yang lebih besar lagi. Kemarin dia masih bisa selamat dari puncak gunung, sekarang nggak boleh selamat. Bawa pemuda ini ke lautan, cemplungkan ke lautan kalau dia tetap berpegang dengan agama Islam ini. Paksa dia untuk keluar. Kalau tidak, cemplungkan ke lautan, lempar ke lautan untuk dimakan binatang buas di lautan. Dimakan ikan, biar dia tenggelam. Para pengawal, para tentara pun siap mengeksekusi. Dibawa. Sesampainya di kapal kemudian berlayar hingga ke tengah-tengah samudra. Pemuda ini pun dipaksa, irji an dinik. Kembalilah kamu dari agamamu. Tinggalkan Islam, sembahlah raja. Kalau tidak saya lemparkan. Dibelenggu sang pemuda ini, diikat kaki dan tangannya, bahkan ya sudah dikasih bandul para jamaah agar ya badannya semakin berat dan cepat tenggelam ke dasar lautan. Dikasih beban batu besar, diikat bersama dengan badannya. Ketika siap dilempar ke lautan dalam, sang pemuda kembali mengucapkan Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah. Ternyata para jamaah dengan doa ini kapal pun bergoncang para jamaah. Tiba-tiba bergoncang dahsyat, tenggelam semuanya. Sang pemuda ini dengan izin Allah bisa lepas dan berenang ke daratan. Datang lagi ke rajanya para jamaah. Ingin menampakkan Islam itu pasti menang. Allah pasti melindungi orang-orang yang beriman. Raja kaget. Loh, kamu masih hidup? Mana yang lainnya?
Dibilang yang lainnya sudah mati semuanya ke dasar lautan, kapalnya tenggelam. Allah lah yang menyelamatkanku sampai sekarang ini. Ditangkap lagi sang anak ini. Ya, kata sang anak, kamu nggak akan bisa membunuhku. Ya, kamu nggak bakalan mampu membunuhku kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ya, pertama, ya, kumpulkan seluruh rakyatmu di tanah yang luas, tanah lapang. Ya, kumpulkan mereka besok pagi. Eksekusi dan hukumlah saya dengan apa yang kau inginkan, silakan. Tapi ingat, kamu nggak akan bisa membunuhku kecuali dengan syarat ini. Apa syaratnya? Kalau kamu sedang melihat aku ini sudah berada di atas kayu salib terikat dan terbelenggu, ambil panah dari kantong panahku. Suruh Al-Ghajjam itu mengambil satu anak panah untuk dibidikan ke arah dada atau kepalaku. Tapi ingat, kamu nggak akan bisa membunuhku kecuali kamu mengucapkan kalimat ini. Ya. Apa kalimatnya? Bismi Rabbil Gulam. Bismi Rabbil Gulam. Ini samarnya dengan kalimat Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan dan sembahan si pemuda ini. Kalau kamu nggak mengucapkan kalimat ini, nggak bakal kamu bisa membunuhku. Ucapkan saja kalimat ini. Para jamaah dan hukum, dia pun menyetujui. Karena sudah kadung murka, ada orang yang nyeleneh di negerinya, satu-satunya para jamaah. Yang namanya kekafiran dan kesyirikan itu ya berusaha untuk diunggulkan dan tidak boleh ada satupun yang menyelisihinya. Seluruh rakyat dalam keadaan musyrik kafir, hanya tinggal satu orang yang beda sendiri. Ini pun akan dihabisi. Para jamaah dan hukum dikumpulkanlah di tanah lapang yang sangat luas. Seluruh rakyat dikumpulkan, pengumuman disampaikan, akan ada eksekusi. Hukuman mati bagi seorang yang punya agama selain agamanya raja. Ya, sudah disalib para jamaah dan Allah yakum. Ya, raja pun mengingatkan sambil ngambil sebusur anak panah, ngambil anak panah. Dia ternyata membaca sesuai dengan arahan si pemuda ini. Bismi Rabbil Gulam. Baca dengan keras. Bismi Rabbil Gulam. Dengan menyebut nama Allah sesembahan si pemuda ini. Artinya dia mengakui Allah itu sebagai sesembahannya. Begitu para jemaah dan hukum panah dibidikan ke arah sang pemuda, tepat mengenai pelipisnya, keningnya, sehingga sang pemuda itu pun gugur mempertahankan agamanya. Apa yang terjadi para jemaah dan Allah yakum? Bukannya selamat raja ini bisa menghabisi orang yang beriman, tapi justru berbalik keadaannya. Seluruh rakyat yang melihat eksekusi ini justru berbalik mengatakan amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Kami sekarang beriman dengan Tuhan si pemuda ini. Kami beriman semuanya. Kami beriman kepada Allah. Semuanya masuk Islam seketika itu para jamaah dan Allah yakum. Ya, hikmah dari perjuangan seorang ya berani mati asal para jamaah Islam ini terus ditampakkan dan diunggulkan. Hadirin hadirat rahimani warahmatullah, dalam seketika ribuan orang yang selama ini beribadah kepada selain Allah ini bertobat kepada Allah dengan apa? Ya, dengan berislam. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, ini sekitar kisah yang melatar belakangi doa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terakhir para jamaah menganjurkan ketika kita takut dengan orang jahat, entah orang kafir, entah pembegal di jalanan, entah preman para jamaah, yang paling tepat bagi seorang muslim adalah berlindung kepada Allah. Dia bisa membaca doa-doa yang diriwayatkan dan diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Baca doa. Dan di antara doanya adalah ini. Allahumma kfinihim
bima syi'ta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Moga para jamaah kita baca lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sekali lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa ketika kita tahu dengan musuh, takut dengan perampok, dengan maling, ya perasaan yang gak enak, ya terkenal ini lagi banyak maling misalnya, banyak doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Tapi kalau bapak-bapak takut sama istri, jangan baca doa ini, ya. Takutnya bapak sama istri berarti kemungkinan ya bapak punya kesalahan sama istri, ya. Maka hadirin hadirat rahimani warahmatullah, yang kita mohonkan adalah ya perbaikan, hidayah dan taufik agar keluarga kita damai, aman, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah dan Allahikum yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Al-Mansur yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita ngaji bareng di masjid yang mulia ini, dan juga kepada teman-teman di PCM Sumpyuh, ya, juga para jamaah dan segenap jamaah, ya, baik yang rutin hadir sholat jamaah di tempat ini ataupun ya yang sholat di masjid masing-masing kemudian hadir, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan kita hampir sampai di bulan suci Ramadan. Perbanyak doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.